tanggal 23 Oktober 1965, Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD bersama anak buahnya tiba di Yogyakarta untuk mengikuti upacara pemakaman Brigadir Jenderal Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono di Makam Pahlawan Semaki. Semalam sebelumnya, jenazah komandan berikut Kepala Staf Korem 72 tersebut baru saja ditemukan di kentungan di belakang asrama militer. Ketika sedang dalam perjalanan menuju Makam Pahlawan Semaki, mendadak Sarwo Edi menerima informasi lewat radio. Mereka memutuskan saluran telepon dan menebangi pohon-pohon di sepanjang jalan dipakai untuk perintangi lalu lintas. "Baik, saya ke sana," jawab Sarwo Edi. Dia langsung memerintahkan anak buahnya meninggalkan tempat upacara. Dengan sigap mereka kembali naik truk meluncur menuju lokasi. Tempat massa menebangi pohon-pohon untuk dipakai menghalang jalan. Situasi segera bisa dikendalikan karena massa komunis segera berhamburan begitu melihat pasukan baret merah datang. Demikian pula dengan pemogokan di stasiun kereta api Solo Balapan oleh para anggota SBKA atau Serikat Buruh Kereta Api. Pemogokan tersebut telah melumpuhkan perjalanan kereta api seluruh Jawa Tengah karena stasiun Solo Balapan persis di tengah Simpang 3, Madiun, Jogja, dan Semarang. Hendro Subroto mengikuti Sarwo Edi selama operasi Merapi. Sekitar pukul 16.30 Kolonel Sarwo Edi memasuki stasiun Balapan. Untuk antisipasi menghadapi kemungkinan amukan massa, satu kompi RPKAD mengambil posisi strategis dengan membawa senapan serbu AK-47, senapan mesin AKM dan RPD untuk melakukan pengamanan. Sarwo Edi dengan memakai kacamata hitam serta membawa tongkat komando tanda mata dari Jenderal Yani berkata, "Siapa yang mau tetap mogok silakan duduk di sebelah kiri saya." Dia diam sejenak, kemudian melanjutkan kalimatnya, "Siapa yang tidak ikut mogok, duduk di sebelah kanan." Sambil melirik jam tangannya, Sarwo berkata, "Saya beri waktu 5 menit, tentukan pilihan kalian." Serentak terjadi kesibukan. Para anggota SBKA yang sedang mogok dan sepanjang hari hanya duduk di lantai peron stasiun langsung saling berbisik. 5 menit kemudian suara Sarwo Edi memecah keheningan. "Loh, kok tidak ada yang mau pindah duduk di sebelah kiri saya? Berarti tidak seorang pun di antara kalian yang masih ingin mogok. Kalau begitu segera atasi kemacetan perjalanan kereta api." Semua pegawai DKA atau Jawatan Kereta Api Stasiun Solo Balapan bergerak dan suasana setempat segera hidup kembali. Aksi tebang pohon berikut pemogokan di stasiun kereta api Solo Balapan merupakan upaya terakhir oleh massa komunis untuk berusaha comeback di Jawa Tengah. Selain memutuskan saluran telepon dan membuat rintangan jalan, mereka juga menyerang pos-pos polisi terpencil serta gudang senjata di depo latihan militer Klaten. Semua usaha tersebut berhasil digagalkan karena RPKAD tidak pernah datang terlambat. Di sisi lain, menyadari luasnya wilayah Jawa Tengah berikut besarnya jumlah penduduk, sementara pasukan yang dia pimpin sangat terbatas, Sarwo Edi Wibowo mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Dia temukan cara memberikan latihan militer kepada para pemuda dari golongan nasionalis dan agama agar mereka membantu operasi penumpasan. "Kami memberikan latihan militer singkat 2 atau 3 hari, kemudian mereka kami lepaskan agar berani menumpas komunis seakar-akarnya," kata Sarwo Edi. Pernyataan memberikan latihan militer kepada para pemuda inilah yang nantinya menjadi awal dimulainya penumpasan massal terhadap pengikut komunis atau mereka yang disangka komunis pasca meletusnya peristiwa 30 September. Pemberian latihan militer memang awalnya tidak bisa dihindari karena Sarwo Edi terkendala oleh jumlah pasukan ketika dia harus bisa membersihkan pendukung gerakan 30 September di kota Solo dan sekitarnya. Tetapi kelak ternyata metode penumpasan serupa kemudian dikembangkan di seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur,
sampai di Bali, dengan memicu ekses berkelanjutan akibat luasnya wilayah pedesaan yang harus diamankan serta terbatasnya jumlah tenaga. Berikut sarana yang bisa dipakai menjamin kedisiplinan selama operasi penumpasan PKI berlangsung.